bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Puspitasari, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Pada hari ini akan melakukan supervisi bersama dengan rekan sejawat dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal, bersama dengan Bu Siska sebagai coach, dan Bu Novi sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai observer. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas dengan Bu Siska sebagai coach. Sehat Bu Siska? Alhamdulillah sehat Mbak Vivi. Sebelum kita memulai praktek coaching ini, ya, saya akan berdiskusi dulu dengan Bu Siska ya. Kita lihat dulu dengan rubrik penilaiannya ya Bu Siska ya. Nah, ini ada rubrik penilaian terkait dengan kegiatan coaching hari ini. Ada 3 tahapan ya Bu ya. Ada prasupervisi ya, seperti ini, dan supervisi seperti ini, serta pasca supervisinya seperti ini Bu ya. Siap. Pada nanti coaching yang akan dilaksanakan Bu Siska, sepertinya kompetensi apa Bu yang nantinya akan dikembangkan oleh Bu Siska? Ya, untuk kali ini saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam kehadiran penuh ketika proses coaching dan menjadi pendengar yang baik Mbak Vivi. Jadi kemampuan kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang baik ya Bu ya. Betul. Kemudian bagian mana yang spesifik atau bagian spesifik dari kompetensi tersebut itu yang seperti apa? Yang pertama mengenai kehadiran penuh. Terkadang kan kita ketika mendengarkan orang lain berbicara, pikiran kita terkadang terganggu ya. Itu saya ingin bisa lebih memfokuskan diri untuk menjadi coach, sehingga saya bisa menjadi pendengar yang baik kepada coachingnya nanti. Oke. Nah, terkait dengan indikator nantinya yang akan Bu Siska gunakan itu untuk melihat ketercapaiannya itu seperti apa? Ya, untuk kehadiran penuh yang pertama saya bisa ingin memahami cerita-cerita yang diceritakan nanti oleh coaching. Kemudian yang kedua mengenai menjadi pendengar yang efektif ya. Saya ingin coaching saya merasa nyaman ketika berbicara dengan saya, tidak merasa dijudge, tidak merasa dipotong pembicaraannya. Kemudian dia merasa nyaman untuk menceritakan dan menggali identifikasi permasalahan yang dialami oleh coaching nanti, sehingga syukur-syukur nanti coachingnya sendiri bisa muncul potensi-potensi yang ada di dalam dirinya untuk mencari solusi secara mandiri atas permasalahan yang dialami. Bagus sekali Bu Siska ya. Baiklah, silakan untuk melakukan kegiatan coachingnya. Monggo waktu kami berikan pada Bu Siska dan Bu Novi. Ya, terima kasih Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siska. Sehat, Mbak Novi? Alhamdulillah. Mbak Siska bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana nih Mbak Novi? Sepertinya kok dari tadi agak manyun-manyun nih. Ada permasalahan sebenarnya sebelumnya kita pernah berdiskusi ya mengenai permasalahan yang ada di sekolah Mbak Novi. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini untuk melaksanakan proses coaching ya bersama saya Mbak Novi. Kira-kira nih sebelum nanti Mbak Novi bercerita ya, tujuan Mbak Novi untuk melaksanakan coaching dengan saya apa aja nih Mbak Novi? Saya ingin menumpahkan segala unek-unek yang ada di hati saya supaya merasa plong, merasa bebannya tidak ada. Soalnya di kelas saya ada permasalahan yang menurut saya itu sangat lumayan berat. Itu ya, ada beberapa permasalahan yang ingin diceritakan ya Mbak Novi. Kira-kira Mbak Siska ada waktu lu? Oh siap, insya Allah hari ini saya luangkan waktu sepenuhnya kepada Mbak Novi nih, mumpung sudah tidak ada jam mengajar ini Mbak Novi sudah di atas jam KPM.
Iya. Kira-kira apa yang mau diceritakan nih Mbak Novi? Gini Mbak Siska, di kelas saya kan itu ada siswa yang sering tidak masuk. Dulu waktu kelas 2 saya pegang, sekarang kelas 5 saya ketemu lagi. Lah itu siswanya itu jarang sekali masuk. Itu menurut Mbak Siska ada solusi nggak ya? Itu hanya satu siswa Mbak Novi. Satu siswa. Ketika dia kelas 2, guru kelasnya Mbak Novi. Iya, saya sudah tegur, orang tuanya sudah tegur. Tapi ini diulangi lagi, ternyata saya ketemu lagi seperti itu lagi. Ya baik, ketika kelas 2 selesai nih dengan Mbak Novi, Iya. kelas 3 dan kelas 4 bagaimana menurut guru kelas yang mengajar? Kelas 3 dan kelas 4-nya itu gurunya terlalu cuek. Akhirnya kembali lagi ke setelan awal. Seperti itu. Ketika bertemu lagi dengan Mbak Novi di kelas 5, akhirnya kembali lagi dia Iya. banyak membolosnya. Banyak gitu, membolosnya, betul. Berarti ada nggih yang sudah Mbak Novi lakukan nggih ketika kelas 2 begitu nggih? Sudah ada. Kemudian tidak dilanjutkan oleh guru berikutnya. Iya, betul. Selama Mbak Novi memperhatikan si anak ini nih, kira-kira ini kita ke kelas 2 dulu. Ketika dia kelas 2, itu faktor apa Mbak Novi yang kira-kira Mbak Novi bisa identifikasi nih, kira-kira faktor apa kenapa dia sampai untuk jarang masuk ke sekolah? Waktu kelas 2 itu kan awal-awal COVID itu ya, pasca pandemi itu karena ibunya itu tidak perhatian. Gitu. Dulunya kan orang tuanya yang kerja bapaknya saja. Lah sekarang pasca pandemi itu bapaknya juga kerjanya juga kayak serabutan, akhirnya ibunya juga membantu. Nah dari situ ibunya nggak memperhatikan anaknya, tidak Berarti peduli, tidak perhatian, seperti itu. ada faktor dari keluarga nih. Iya betul. Kira-kira ada faktor lain nggak, seperti kadang kan ada anak yang keluarganya curang tetapi anaknya juga tetap berangkat. Kira-kira ada faktor lagi nggak selain dari keluarga? Ya itu karena di rumah dia sendirian, akhirnya dia cuma pikirannya sampai game online terus seperti itu. Berarti ada faktor lain deh. Ada faktor Selain lain. tidak diperhatikan orang tua, dia juga sudah asik dengan dunianya sendiri. Iya deh. betul. Game online di mana HP itu memang zaman sekarang menjadi racun gitu deh. Ya Iya, tidak betul. hanya murid Mbak Novi, murid saya juga banyak yang seperti itu. Bahkan mungkin anak-anak kita ya, mereka daripada disuruh belajar atau ngobrol dengan orang tua, lebih suka untuk buka HP. Itu Iya. memang kejadian yang tidak hanya dialami oleh murid Mbak Novi, tetapi umum dialami oleh siswa-siswa kita. Kemudian saat kelas 2 nih, apa yang sudah Mbak Novi lakukan untuk bisa menekan dia tingkat kebolosannya? Saya melakukan segitiga restitusi dulu, tapi ya itu tetap alasannya dia dulu tidak mau tidak mau membicarakan apa sih, kenapa sih kok jarang berangkat. Akhirnya waktu itu saya memanggil orang tuanya seperti itu. Selain dari pihak Mbak Novi sendiri sebagai guru mapel, apa juga ada tindakan dari sekolah Mbak untuk Ini menangani anak ini? untuk kelas 5 ini saya berkolaborasi dengan teman sejawat saya untuk mengatasi permasalahan ini dengan bertanya waktu kelas 3-nya, waktu kelas 4-nya seperti apa. Ternyata mereka guru-guru teman sejawat kelas 3 dan kelas 4 ini cuek dengan kehadiran siswa. Makanya saya meminta guru senior untuk berkolaborasi bagaimana cara menanganinya seperti itu. Berarti ada faktor lain nih selain tadi keluarga, Ya. kemudian anaknya, ternyata gurunya Gurunya ini, juga, dia iya, sudah betul. ketemu nggih. Ada beberapa faktor baik dari keluarga, siswa maupun guru bahwa memang guru yang kurang perhatian juga Iya, betul. memiliki andil dalam sikap disiplin siswa. Iya. Kalau di rentan nih Mbak Novi, skala 1 sampai 10, skor 1 sampai 10, kira-kira ada di angka berapa ini usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk menangani kasus ini? Sementara ini saya kira rentang nilainya 5. Berarti sampai sekarang anaknya ini masih sering bolos ya? Iya, makanya saya mau minta solusi kepada Bu Siska. Baik, dari angka 5 nih Mbak Novi, mau ditingkatkan ke angka berapa nih? Ke angka 7 atau 8 dulu. 7-8 dulu cukup nggih. Yang Iya, penting cukup. anaknya tidak tiap hari bolos Iya, nggih. setiap minggu mesti ada bolosnya. Oke. Untuk mencapai ke angka 7 atau 8 ini nggih Mbak Novi, kira-kira rencana apa yang ada di benak Mbak Novi yang ingin dilakukan dari diri Mbak Novi? Dalam benak saya akan melaksanakan segitiga restitusi tapi bersama orang tua dan guru. Kalau bisa saya akan meminta bantuan kepala sekolah, Bu Siska.
Oke, berarti kalau dulu yang dilakukan segitiga restitusinya baru dengan anaknya ya. Iya. Kalau ini akan ditingkatkan melakukan segitiga restitusi dengan kolaborasi gitu nggih. Iya, Karena betul. memang segala sesuatu kalau kita laksanakan sendiri barangkali hasilnya kurang efektif, kita Iya, bisa betul. mengajak ya Mbak Novi, mengajak pihak-pihak lain. Jadi dengan kepala sekolah nih Mbak Iya, Novi, betul. kemudian dengan guru. Terus apalagi barangkali ada lagi yang ingin dilakukan rencana ke depan? Ini kan saya tanya temannya, kenapa sih kok jarang berangkat? Ternyata ya itu tadi, ibunya setiap pagi hanya meninggalkan uang saku sama makanan. Entah itu anaknya mau berangkat atau tidak, itu orang tua tidak tahu menahu. Seperti itu. Nah, rencananya itu tadi, nanti kita akan duduk bersama. Permasalahannya nanti saya akan sampaikan kepada orang tua mau seperti apa. Kebetulan siswa tersebut juga mendapatkan bantuan PIB dari pemerintah. Biasanya kan mbak PKH datang ke sekolah, melakukan absen terhadap binaannya. Nanti mungkin saya juga akan bilang ke petugas PKH-nya bahwa siswa tersebut itu jarang berangkat seperti itu. Berarti ada nggih tindakan-tindakan yang akan Mbak Novi lakukan. Tadi diantaranya akan berkomunikasi dengan orang tuanya nggih, bahwa selama ini anaknya dari ibu tersebut jarang berangkat sekolah. Barangkali ibunya juga nggak tahu anaknya berangkat Iya, sekolah. betul. Taunya berangkat ternyata sampai sekolahan tidak sampai gitu. Berarti Soalnya ibunya kan pulangnya malam juga. Oh gitu. Dulu waktu kelas 2 dia belum mendapatkan bantuan. Nah, sekarang kelas 5 namanya dia sudah ada di daftar PIB dan PKH. Nah, makanya itu nanti kita solusi bareng-bareng. Kalau misalnya bantuannya akan diteruskan, ya nanti saya mungkin bilang ke orang tua berangkatnya harus lebih rajin seperti itu. Ya, tadi ada beberapa usaha yang ingin dilakukan nggih. Yang pertama untuk berkomunikasi dengan orang tua, yang kedua mengajak guru lain, ketiga tadi dengan kepala sekolah nggih. Kira-kira dalam waktu dekat mana dulu nih yang mau dilakukan? Memanggil orang tua dulu Memanggil orang tua dulu. supaya tahu. Waktunya kapan nih Mbak Novi? Dalam waktu dekat, secepatnya, lebih cepat lebih baik. Mungkin barangkali bisa besok gitu Ya. Besok dengan orang tua, kemudian nanti dengan guru atau kepala sekolah kira-kira? Kalau orang tua misalnya nanti di situ ada semacam perjanjian dan ketemu solusinya, mungkin saya akan dengan teman guru, tidak perlu kepala sekolah terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, itu rencananya Mbak Novi ya untuk melaksanakan rencana-rencana tadi. Kira-kira nanti bentuk Mbak Novi untuk pertanggungjawaban nih dalam rencana yang sudah dilakukan seperti apa Mbak? Untuk melaporkan kepada saya atau bagaimana nanti? Untuk pertanggung jawabannya ya itu tadi, nanti saya kan kayak ada daftar kehadirannya dia setiap hari. Misalnya saya memfoto dengan menggunakan Google Maps, dikirim ke orang tua seperti itu. Kalau jadi kan orang tua tahu anaknya hari ini masuk atau tidak, seperti itu. Kalau hasil dari pertemuan pertama dengan orang tua berhasil. Baik, berarti besok ya sudah mau mulai untuk menghubungi orang tua. Nanti saya dikabari Mbak bagaimana untuk tindak lanjut orang tuanya. Kemudian setelah ditemui orang tua, Mbak Novi nanti bisa bertemu dengan guru, kepala sekolah. Terus nanti saya ingin tahu ini ada peningkatan nggak di dalam diri si siswa ini agar dia itu bisa berangkat sekolah lebih rajin. Nanti barangkali Mbak Novi bisa ceritakan kepada saya ya hasil dari tindak lanjut itu tadi. Yang tadinya misalkan bolosnya ini seminggu nyampe berapa kali Mbak? Biasanya kadang 3, kadang 4. Mudah-mudahan dengan memanggil orang tua berkurang atau tidak sama sekali, seperti itu. Terima kasih. Nanti saya minta feedbacknya ya, minta laporannya apakah nanti rencana yang dilaksanakan berhasil atau tidak. Oke, baik, terima kasih Mbak Novi. Gimana setelah proses coaching hari ini? Agak lega, saya menjadi lebih tahu bagaimana penanganan terhadap siswa saya tadi. Soalnya menurut saya kalau siswa saya ini jarang berangkat, itu kan sekolah kan untuk masa depannya kelak. Nanti saya ingin
siswa saya itu seperti teman-teman yang lain biar tidak ketinggalan pelajaran. Yang masuk aja kadang ketinggalan ya Mbak, Iya, apalagi yang nggak betul. pernah masuk. Iya betul. Sedangkan kita dituntut siswa harus KKM gitu. Iya. Ya saya doakan semoga nanti setelah dilaksanakan tindak lanjut ini bisa meningkatkan ya Iya. disiplin siswa untuk lebih berangkat dengan rajin. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih Mbak Siska atas sharing kita hari ini. Terima kasih banyak. Maaf sudah mengganggu waktunya Bu Siska ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Novi, Bu Siska, dan untuk Bu Siska ya, tadi dari hasil praktek coaching yang tadi terkait dengan indikator yang dilakukan tadi pada saat coaching itu, kelebihan yang sudah dilakukan itu seperti apa? Oke, tadi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol nggih. Beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan diantaranya mengenai kompetensi dalam kehadiran penuh di dalam praktek coaching dan untuk menjadi pendengar yang baik ya Mbak Vivi. Tadi yang sudah saya lakukan, alhamdulillah saya bisa lebih fokus. Biasanya terkadang kalau mendengar cerita dari teman, saya kadang kurang fokus gitu. Tapi tadi dengan mungkin mindfulness dulu tadi sebelum melaksanakan coaching, jadi saya bisa lebih fokus untuk mendengarkan cerita-cerita dari Bu Novi sehingga saya bisa memahami, kemudian saya menjadi pendengar yang baik, nggih. Saya berusaha untuk tidak menjudge apa yang sudah dilakukan oleh Bu Novi, kemudian saya berusaha untuk tidak memotong pembicaraan dan saya berusaha untuk berkomunikasi sebaik mungkin supaya Bu Novi lebih merasa nyaman untuk menceritakan segala permasalahan yang dialami. Ya. Dan memang Masya Allah sekali tadi yang seperti yang sudah saya lihat itu Bu Siska sudah luar biasa. Bu Siska sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian dengan kehadiran penuh Bu Siska juga tidak, pada saat mendengarkan cerita dari Bu Novi itu Bu Siska juga tidak menyela kalimat dari Bu Novi, benar-benar mendengarkan secara utuh. Dan untuk penggalian juga, penggalian dari mulai identifikasi faktornya juga Bu Siska sudah baik sekali, kemudian penggalian, kemudian menemukan potensi-potensi yang ada pada diri Bu Novi untuk menemukan solusi gitu ya. Nah, tadi kan kelebihannya Bu Siska ya. Nah, kalau yang kekurangannya menurut Bu Siska itu apa ya Bu ya pada coaching tadi? Nggih, terkadang ketika mendengar pembicaraan oleh seseorang nggih untuk menjadi coach mungkin masih perlu untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi nih untuk bisa mengeluarkan potensi-potensi dari coaching nih Bu Vivi. Mungkin itu yang masih perlu digali lagi. Itu termasuk ada hambatannya nggak Bu? Apa itu termasuk hambatan menurut Bu Siska? Ya mungkin dalam kondisi yang harus lebih rileks nggih. Kalau hambatan yang berarti sepertinya tadi saya tidak merasakan, hanya mungkin saya harus bisa untuk membuat coach ini merasa rileks, mungkin dengan keletihan dari Bu Novi nggih, sudah siang seperti ini menghadapi murid-murid yang Masya Allah nggih dengan berbagai permasalahannya. Mungkin hambatannya itu karena mungkin coach juga memiliki banyak permasalahan sehingga kurang rileks, tapi alhamdulillah tadi bisa untuk menceritakan segala permasalahannya dan bisa tadi alhamdulillah Mbak Novi juga bisa memunculkan solusi-solusinya secara mandiri. Bahkan mungkin sudah berbagai macam rencana yang ada di angan-angan Mbak Novi ini untuk bisa dilaksanakan ke depan. Tadi mengenai siswa yang sering membolos nggih. Kebetulan Bu Novi pada saat siswanya kelas 2 mengajar sudah dilakukan usaha, kemudian di kelas 3 dan 4 ada guru yang memegang kelas si anak ini dan tidak begitu perhatian sehingga loss lagi untuk penanganan siswa tersebut membolos, sehingga di kelas 5 ini Bu Novi ingin
memberikan treatment kepada siswanya, baik kepada siswanya maupun ke orang tuanya maupun kepada lingkungan sekolah nggih, supaya bisa bekerja sama untuk siswa ini, karena yang namanya siswa ya generasi muda penerus bangsa setidaknya harus memiliki sikap disiplin yang baik. Perlu berkolaborasi juga berarti ya Bu ya. Betul. Iya ya. Dan tidak hanya lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah juga memang berpengaruh seperti itu ya Bu ya. Yes, betul sekali. Stop Pak. Baik Bu Siska, untuk saat ini, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan catatan-catatan saya yang sudah saya catat pada saat Bu Siska dan Bu Novi melakukan praktek coaching. Yang pertama, di sini Bu Siska itu sudah melakukan alur tirta dengan baik, sudah dilaksanakan dengan baik dari mulai tujuan, kemudian identifikasinya juga ada, rencana aksinya ada, dan diakhiri dengan tanggung jawabnya juga ada. Kemudian berikutnya Bu Siska juga seperti tadi kompetensi yang sudah Bu Siska sampaikan di awal, kompetensi yang diinginkan itu sudah tertuang juga dan sudah dilaksanakan juga oleh Bu Siska, yaitu menjadi pendengar yang baik serta kehadiran penuh seperti itu. Dan Bu Siska juga sudah melakukan itu dengan bukti bahwa Bu Novi sebagai coach itu sudah nyaman untuk menyampaikan. Nah, di sini Bu Siska sudah menjadi pendengar yang baik. Bu Novi juga sudah sampai ke mengeluarkan atau menemukan potensi pada dirinya untuk menemukan solusi. Ya. Sudah dilakukan baik oleh Bu Siska. Penggalian yang dilakukan Bu Siska juga sudah luar biasa, sudah bagus sekali. Nah, untuk yang berikutnya dari kompetensi di awal tadi yang telah Bu Siska sampaikan itu yang ada dua itu, kehadiran penuh, ingin meningkatkan kompetensi sebagai pendengar yang baik, kemudian kehadiran penuh, itu Bu Siska ada lagi tidak kompetensi yang ingin diinginkan lagi? Iya, setelah proses praktek coaching yang telah saya laksanakan, ketika saya sudah mengembangkan yang dua tadi, berikutnya saya ingin mengembangkan mengenai kompetensi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan efektif yang berbobot Mbak Vivi, sehingga saya bisa menggali lagi mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami, sehingga ditemukan faktor-faktor penyebab permasalahan itu. Jadi ketika coach sudah mengetahui faktor-faktornya, maka akan lebih mudah lagi untuk mencari solusinya. Jadi setiap faktor bisa dicari solusinya dengan baik, begitu Mbak Vivi. Oke, jadi selain yang dua tadi di awal sudah disampaikan, Bu Siska ingin ya mengembangkan kompetensi lain gitu ya, yaitu terkait dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya Bu ya. Iya. Jadi harapannya juga akan lebih lagi ya coach sebagai coach nanti lebih nyaman lagi, dan Bu Siska juga melakukan penggalian-penggaliannya lebih dalam lagi. Betul, iya. Terima kasih Bu Siska, Bu Novi atas hari ini praktek coaching yang sangat luar biasa. Matur nuwun atas waktunya. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian supervisi kegiatan coaching pada hari ini. Saya Vivi Puspitasari pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.